Selanjutnya, C. Peristiwa kudeta Angkatan Perang Ratu Adil. Berbeda dengan Perang Teluk, peristiwa akibat kudeta Angkatan Perang Ratu Adil atau yang dikenal juga sebagai kudeta 23 Januari ini merupakan kejadian yang berlangsung pada 23 Januari 1950. Pemberontakan tersebut dilakukan oleh kelompok militer Angkatan Perang Ratu Adil atau disingkat dengan APRA di bawah pimpinan mantan Kapten Kenil Raymond Westerling yang merupakan mantan komando Depot Speciale Troepen pasukan khusus atau Kenil. Pemberontakan tersebut masuk ke kota Bandung dan membunuh orang berseragam TNI yang ditemui aksi tersebut sudah direncanakan selama beberapa bulan oleh Westerling. Bahkan, hal tersebut sudah diketahui oleh pimpinan tertinggi militer. D. Pemberontakan G30 SPKI. G30 PKI merupakan singkatan dari Gerakan 30 September yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Gerakan tersebut juga dikenal sebagai Gestapo, Gerakan September 30, Gestop, Gerakan 1 Oktober. Pemberontakan ini merupakan peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965. Terdapat 6 pejabat tinggi militer Indonesia serta beberapa tokoh lainnya dibunuh secara kejam sebagai salah satu upaya pencobaan kudeta yang ditundukkan kepada anggota PKI. Selanjutnya, kesimpulan. Dalam KBBI disebutkan jika kekuasaan merupakan kemampuan individu atau sekelompok orang untuk menguasai individu atau kelompok lainnya yang didasarkan para wibawa, wewenang, karisma, atau kekuatan fisik. Ada 3 komponen dalam rangkaian kekuasaan yang akan mempengaruhi penguasa atau pemimpin dalam menjelaskan kekuasaannya. 3 komponen ini adalah pemimpin, pengikut, dan situasi. Sumber kekuasaan dapat ditelusuri dari pernyataan Machiavelli pada abad ke-16 yang menyatakan bahwa hubungan yang baik itu tercipta dari rasa cinta, kekuasaan pribadi, dan rasa takut, kekuasaan jabatan. Hasil dari kekuasaan ini sendiri yaitu diferensi, income, dan safety. Secara umum, definisi konflik adalah suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi tentu pertentangan atau pertikaian baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah. Salah satu sumber konflik politik adalah adanya struktur yang terdiri dari penguasa politik dan sejumlah orang yang dikuasai. Struktur ini menyebabkan bahwa konflik politik yang utama adalah antar penguasa politik dan sejumlah orang yang menjadi objek kekuasaan politik. Manajemen konflik politik biasa dilakukan dengan berbagai cara seperti mediasi, negosiasi, dan arbitrasi. Dampak konflik sangat bergantung kepada sejauh mana mekanisme politik itu terjadi dan bagaimana manajemen politik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik atau pihak ketiga di luar pihak yang berkonflik. Selanjutnya, kita kembalikan lagi kepada moderator.